kami benar-benar selesai. Di Lebong ini jelas untuk TPP ini tidak adil, tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalau bisa pemerintah daerah mencopot sajalah pemerintah seperti itu. Polemik TPP ASN yang terjadi di Pemkab Lebong kali ini tampaknya mulai menemui babak baru. Banyak kalangan yang berharap dugaan kasus korupsi TPP ASN Lebong yang sedang ditangani oleh Polda Bengkulu agar segera bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya tanpa harus memandang status dan jabatan. Di lain pihak, dari berbagai kalangan, kecurigaan publik atas permainan makan uang dari rakyat ini disinyalir sudah berjalan cukup lama, bahkan sebelum era Bupati Kopli Ansori. Lalu pertanyaannya, bagaimana dari sisi keadilan jumlah TPP ASN yang diterima oleh sekretaris daerah dibandingkan dengan TPP ASN lain yang lebih kecil tetapi penuh dengan tuntutan yang ketat? Apalah arti slogan Suarang Patang Stoma dengan tidak membuat iri bagi pendapat lain? Sangat tidak adil, apalagi kondisi sekarang ini. Itu sangat tidak adil karena itu sangat tidak mencerminkan kebersamaan dan keadilan. Nah, kalau ini juga murni, Bupati harus menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Jadi harus dihukum, Pak. Sebab tidak satu, ini sudah rentetan. Di Lebong ini keteledoran dari Sekda ini sepertinya mendukung Bupati, tapi sebetulnya teledor, gombal itu. Ada masalah-masalah lain rupanya lolos, tapi Bupati yang disudutkan. Ya Bupati kan ex officio, maksudnya itu adalah jabatan siapapun yang melakukan, dia harus bertanggung jawab tentang itu. Sedangkan materinya itu adalah staf Bupati itu yang tahu tentang itu dari unit pengolah dan seterusnya itu adalah Sekda. Tim investigasi Lebong TV telah berhasil menemukan arsip Perbub yang sempat dikabarkan hilang bak ditelan bumi. Semenjak polemik TPP ASN mencuat, publik pun dibuat bingung. Lalu, pertanyaannya, apa dan mengapa dengan Perbub tersebut? Tim Lebong TV meminta para pihak yang dianggap mengerti secara bersama membedah serta mempelajari Perbub yang dianggap kontroversi tersebut. Dan pada tataran kesimpulannya, ternyata benar Perbub dengan nomor 20 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Lebong walaupun tidak terkesan dirancang khusus untuk mengakomodir kepentingan segelintir jabatan tertentu. Namun dalam pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, Sekretaris daerah dapat melakukan pencatatan kehadiran secara manual dan tidak diwajibkan memakai pencatatan kehadiran secara elektronik. Dan dalam pasal inilah secara tegas dan lebih mencolok dan sebagai pembeda dari jabatan lainnya. Dengan itu wajar dalam lampiran penghasilan jelas terlihat besaran angka yang didapat Sekretaris Daerah Lebong mencapai angka 23 juta dibandingkan dengan jabatan lainnya. Perbub ini terkesan diskriminasi oleh banyak pihak dan dianggap lemah dari sisi keadilan. Perbub ini akhirnya hanya bertahan cuma 1 tahun. Maka dalam masa kepemimpinan Bupati Lebong Kopli Ansori akhirnya mengeluarkan dan melakukan pembaharuan mengenai TPP ASN Lebong dengan mengeluarkan Perbub nomor 16 tahun 2021. Dan disinilah masalah besar ini pun akhirnya muncul oleh penerapan dari Perbub itu sendiri, di mana diduga masih terdapat oknum yang menerapkan Perbub yang lama dan mengabaikan aturan main TPP ASN dalam Perbub yang sudah diperbaharui. Iya, masalah kasus TPP yang di Kabupaten Lebong ini, kami minta kepada Polda Bengkulu untuk mengusut kasus ini sampai dengan tuntas. Bapak Sekda itu bukan orang termasuk seorang pimpinan tertinggi ASN Kabupaten Lebong. Ya, menurut saya jalanilah amanah ini sesuai dengan aturan yang ada. Jadi yang melakukan ketidakadilan ini harus dihukum. Ya kalau memang harus dipecat, harus diistirahatkan dulu. Nah untuk menghindarkan gejolak yang lebih baik ya Pak Sekda itu diamankan dulu.
Hilangnya arsip Perbub ini bak tontonan komedi layaknya Mr. Bean yang berpikiran pintar namun berperawakan dungu. Ya, kedunguan di tengah kedunguan. Betapa negeri yang kaya